Selamat malam, pemirsa. Dari balik layar sunyi sebuah kota kecil di ujung timur negeri ini, muncul sebuah kisah yang mengguncang nurani kita semua, kisah tentang keteguhan seorang manusia melawan ancaman yang datang dari kegelapan. Ini bukan sekadar berita tentang surat ancaman. Ini adalah kisah tentang bagaimana suara kebenaran mencoba bertahan di tengah bayang kekuasaan dan ketakutan. Purbaya, seorang aktivis lingkungan berusia 42 tahun, memulai harinya seperti biasa. Ia menyalakan kompor di dapur, menyiapkan secangkir kopi, dan membuka jendela yang langsung disambut udara dingin pegunungan. Tak ada yang aneh, kecuali satu hal, sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu rumahnya. Tak ada nama pengirim, tak ada stempel pos. Hanya tulisan tangan kasar bertinta hitam, untuk Purbaya. Ia memungutnya dengan alis berkerut. Dalam hati, ia sudah terbiasa menerima surat-surat protes, bahkan ejekan dari pihak yang tidak senang dengan perjuangannya menentang proyek tambang batu bara di kawasan hutan lindung. Tapi kali ini berbeda. Saat ia membuka lipatan kertas di dalam amplop itu, napasnya tertahan. Tulisan di atas kertas putih itu sederhana, tapi mengguncang. Lebih besar dari, berhentilah bicara, atau kami akan membuatmu diam untuk selamanya. Kata-kata itu seperti luka terbuka. Tajam, menembus dada. Istrinya, Dina, yang baru keluar dari kamar, melihat wajah suaminya pucat pasi. "Ada apa, Mas?" tanyanya pelan. Purbaya tak segera menjawab. Ia hanya menyodorkan kertas itu. Dina membacanya, lalu menutup mulut dengan tangan gemetar. Ya Tuhan, dalam hitungan menit, suasana rumah berubah tegang. Anak mereka yang baru berumur 8 tahun menatap bingung, tak memahami mengapa ayahnya tiba-tiba menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Di luar, matahari baru naik, tapi rasanya seperti senja yang suram. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bagi warga kampung, Purbaya adalah sosok yang mereka hormati dan sekaligus khawatirkan. Ia berani menantang perusahaan besar, berbicara lantang di forum publik, dan mengadukan dugaan pelanggaran lingkungan ke pemerintah daerah. Dalam banyak kesempatan, ia dianggap terlalu berani. Dan kini, keberanian itu menagih harga. Sekitar pukul 9 pagi, kabar tentang surat ancaman itu menyebar cepat. Tetangga-tetangga berdatangan, beberapa dengan raut cemas, yang lain dengan nada penasaran. "Saya sudah bilang, Mas Purbaya, jangan terlalu menantang," ujar Pak Karta, ketua RT setempat. Orang-orang itu punya uang, punya kuasa. Tapi Purbaya hanya tersenyum kecut. "Kalau saya diam, siapa lagi yang bicara, Pak?" Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di kantor kecamatan, isu itu menjadi bahan perbincangan hangat. Seorang pegawai bahkan mengaku melihat mobil hitam tanpa plat resmi berhenti lama di depan rumah Purbaya beberapa malam sebelumnya. Saksi lain, seorang penjual gorengan, mengatakan ada dua pria asing yang menanyakan arah ke rumah sang aktivis sehari sebelum surat itu tiba. Semua keterangan itu belum tentu akurat, tapi cukup untuk menebar rasa gelisah di udara. Polisi setempat yang menerima laporan resmi dari keluarga Purbaya bergerak cepat. Namun, langkah mereka terbatas. Tidak ada bukti jelas, tidak ada sidik jari, tidak ada rekaman CCTV di sekitar rumah. Kepala Polsek hanya bisa berjanji akan meningkatkan patroli malam. Bagi sebagian warga, janji itu terdengar seperti angin lalu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam berikutnya, ketegangan meningkat. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah Purbaya. Lampu rumah langsung dipadamkan. Dina memeluk anaknya, sementara Purbaya mengintip dari celah gorden. Dari balik kegelapan, ia melihat dua sosok mengenakan jaket hitam. Mereka tidak turun dari motor. Hanya diam beberapa menit, lalu pergi. Tapi cukup untuk membuat jantung berdetak tak beraturan. Keesokan harinya, seorang sahabat lama datang. Menjenguk. Namanya Arman, sesama aktivis yang dulu sering turun ke lapangan bersama Purbaya. "Kau harus berhati-hati, Pur," katanya serius. "Aku dengar, ada beberapa nama yang sekarang sedang diawasi. Kau termasuk di dalamnya." Purbaya mengangguk pelan. "Aku sudah menduganya, tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Terlalu banyak yang dipertaruhkan." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kecemasan. Purbaya tetap menjalankan aktivitasnya, menghadiri rapat, menulis opini, memberi edukasi di sekolah-sekolah tentang pentingnya menjaga hutan. Tapi di setiap langkahnya, ada rasa waspada yang menempel.
Ia mulai memperhatikan setiap mobil asing yang melintas, setiap panggilan telepon tanpa suara, setiap bayangan di balik pepohonan. Di tengah semua itu, ia menulis di buku catatannya. Lebih besar dari, mereka bisa menakutiku, tapi mereka tak akan bisa membuatku berhenti. Alam butuh suara, meski itu berarti aku harus menjadi target. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Surat ancaman itu kini disimpan rapi dalam map plastik bening, bersama beberapa dokumen penting tentang laporan pelanggaran tambang yang sedang ia kumpulkan. Di bagian bawah kertas, Purbaya menuliskan dengan ballpoint merah. Bukti pertama dari perlawanan yang nyata. Dan mungkin, tanpa ia sadari, hari itu menjadi awal dari babak baru, bukan hanya dalam perjuangan menyelamatkan lingkungan, tetapi juga dalam mempertahankan hak untuk hidup tanpa rasa takut. Bayangan ancaman itu kini bukan lagi sekadar kata di atas kertas. Ia menjelma menjadi udara dingin yang menyelimuti setiap langkah, setiap keputusan, setiap helaan napas Purbaya. Tapi satu hal pasti, suara yang lahir dari keberanian tidak akan mudah dibungkam. Dan dari sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, cerita besar tentang ancaman, keberanian, dan kebenaran baru saja dimulai. Malam telah berlalu, namun bayangan ancaman itu belum ikut lenyap. Di rumah Purbaya, pagi kembali datang dengan rasa was-was yang sama. Dina masih memandangi pintu depan setiap kali angin berembus, seolah menunggu sesuatu yang buruk kembali datang. Anak mereka, Bima, mulai takut keluar rumah. Bahkan suara motor di kejauhan membuatnya menjerit kecil. Namun di tengah ketakutan itu, Purbaya tetap memilih untuk melangkah. Kalau kita mundur karena takut, mereka menang, katanya kepada istrinya pagi itu. Kita harus tetap hidup seperti biasa. Ia mengenakan jaket lusuhnya, mengambil helm, dan berangkat menuju kantor LSM tempat ia bekerja. Tapi langkahnya kali ini terasa berat, seperti sedang menantang takdir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kantor yang sederhana di sudut kota, suasana tidak kalah panas. Beberapa rekan aktivis sudah mendengar kabar tentang ancaman itu. Di papan tulis besar, nama Purbaya dilingkari dengan tinta merah, dengan catatan kecil bertuliskan, target intimidasi. Arman, sahabat sekaligus rekan kerjanya, menatapnya lekat. Pur, ancaman itu bukan main-main. Aku sudah bicara dengan beberapa jurnalis. Mereka tertarik mengangkat kasusmu. Purbaya menggeleng pelan. Jangan buat ini tentang aku. Buat ini tentang hutan yang akan hilang. Tentang warga yang akan kehilangan air. Tentang masa depan. Namun Arman tahu, ada sesuatu yang berubah di mata temannya itu. Dulu, Purbaya selalu tampak berapi-api, penuh semangat. Kini, sorot matanya tajam tapi penuh lelah, lelah melawan, lelah melihat kebenaran yang terus dipelintir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Proyek tambang batu bara yang menjadi sumber masalah ini bukan hal baru. Sejak 2 tahun lalu, perusahaan besar bernama Tirta Bara Energi mulai mengekspansi wilayah pegunungan di daerah itu. Awalnya, mereka mengklaim membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tapi kenyataan di lapangan berbicara lain, sungai menjadi keruh, ratusan ikan mati, dan lahan pertanian warga mulai retak akibat aktivitas pengeboran. Purbaya, dengan latar belakang pendidikan lingkungan, dan pengalaman di beberapa organisasi internasional, menjadi salah satu suara paling keras menolak proyek itu. Ia menulis laporan-laporan rincin, mengumpulkan bukti, dan mengirimkannya ke pemerintah daerah serta media nasional. Namun semakin keras ia berbicara, semakin banyak pula ancaman yang datang. Mulai dari pesan singkat yang berisi cercaan, panggilan telepon misterius tengah malam, hingga tawaran damai dari pihak yang mengaku mewakili perusahaan. Lebih besar dari, kalau mau tenang, hentikan dulu aksimu. Kami bisa bantu biaya pendidikan anakmu, kata seseorang dalam panggilan tak dikenal beberapa hari sebelum surat ancaman datang. Purbaya menutup telepon itu tanpa menjawab. Ia tahu, saat seseorang mulai menawar harga diam, artinya ia sedang menyentuh saraf paling sensitif dari kekuasaan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sore itu, di ruang kecil berisi tumpukan dokumen dan peta tambang, Purbaya duduk termenung di depan laptop. Di layar, terbuka file berjudul, Laporan Pelanggaran Lingkungan, Tahap 2. Ia sedang menulis bab tentang dampak sosial ketika notifikasi email muncul. Pengirimnya tak dikenal, subjeknya hanya satu kata, peringatan. Isi pesannya pendek, tanpa tanda tangan, tanpa nama. Lebih besar dari, kami sudah tahu apa yang kamu rencanakan. Hentikan,
sebelum semuanya terlambat. Untuk sesaat, jari-jarinya membeku di atas keyboard. Ruangan yang semula sunyi terasa menekan. Di luar, langit mulai gelap. Ia menatap layar itu lama, lalu menutup laptopnya dengan tenang. Mereka tidak tahu, gumamnya, aku sudah terlambat untuk berhenti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malamnya, ia diundang untuk berbicara di radio lokal. Topiknya tentang krisis air bersih akibat aktivitas tambang. Meski Dina sempat melarang, ia tetap pergi. Orang harus tahu apa yang sedang terjadi, katanya, menepuk lembut tangan istrinya. Di studio radio, suaranya terdengar tegas. Lebih besar dari, air bukan milik perusahaan. Air adalah milik rakyat. Ketika sungai dirusak, yang hancur bukan hanya alam, tapi juga masa depan anak-anak kita. Siaran itu viral. Dalam waktu 24 jam, potongan rekamannya beredar di media sosial dan mendapat ribuan dukungan. Tapi bersamaan dengan itu, gelombang kebencian juga muncul. Ada komentar-komentar kasar, ancaman baru, dan foto-foto pribadinya yang tersebar tanpa izin. Suara yang ingin dibungkam kini mulai menggema, kata salah satu jurnalis yang menghubunginya malam itu. Dan justru itu yang membuat mereka takut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, situasi memuncak. Seseorang menempelkan selebaran di pagar rumahnya dengan tulisan besar. Lebih besar dari, pahlawan palsu. Pengkhianat pembangunan. Waspadalah. Purbaya hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tapi Dina menangis diam-diam di dalam kamar. Mereka ingin kita pergi, Mas. Mereka ingin kita menyerah, ujarnya dengan suara parau. Purbaya memeluknya, menenangkan. Mereka hanya berani dalam gelap, Din. Tapi aku akan tetap menyalakan lampu. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis surat wasiat singkat di buku catatan kerjanya, bukan karena takut mati, tapi karena ingin memastikan perjuangannya tak berhenti jika sesuatu terjadi. Lebih besar dari, jika aku hilang atau terbunuh, tulisnya. Tolong teruskan laporan ini. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa satu peluru bisa mematikan kebenaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar rumah, hujan turun pelan, menetes di atap seng. Di kejauhan, lampu truk tambang masih terlihat berderet seperti barisan hantu yang menembus kabut malam. Purbaya berdiri di beranda, menatap ke arah gunung yang perlahan tertutup kabut. Hutan itu, pikirnya, adalah jantung kehidupan. Dan selama jantung itu masih berdenyut, ia tak akan berhenti melawan. Ia tahu, ancaman-ancaman itu hanya permulaan. Bahwa kekuatan besar sedang bergerak untuk menekannya, mungkin bahkan membungkamnya selamanya. Tapi ia juga tahu, ada hal-hal yang lebih besar dari rasa takut, kebenaran, dan cinta. Pada bumi yang memberinya kehidupan. Dan di malam itu, di bawah hujan yang jatuh pelan, suara Purbaya tidak benar-benar sendirian. Ia mulai bergema, di hati banyak orang yang mulai sadar, bahwa ada harga besar yang harus dibayar setiap kali kebenaran dicoba untuk dibungkam. Hujan sudah berhenti, tapi rasa dingin yang tertinggal di rumah Purbaya tak kunjung reda. 2 hari setelah selebaran ancaman ditempel di pagar, aparat kepolisian akhirnya datang. 2 orang berpakaian sipil memperkenalkan diri sebagai penyidik dari Polres setempat. Mereka membawa map tebal dan nada suara yang datar, profesional, tapi kaku. Bisa kami lihat surat ancaman yang pertama, Pak Purbaya? Tanya salah satunya sambil membuka buku catatan kecil. Purbaya menyerahkan amplop coklat yang kini mulai lusuh di tepinya. Petugas itu mengenakan sarung tangan lateks, memeriksanya di atas meja. Lampu ruang tamu yang remang membuat suasana semakin tegang. Dina berdiri di pojok ruangan, menggenggam tangan anaknya. Ia tidak lagi banyak bicara. Hanya tatapan cemas yang menempel di wajahnya sejak hari-hari itu. Tidak ada sidik jari yang jelas, kata petugas setelah beberapa menit. Tapi kami akan kirim ke laboratorium forensik di Surabaya. Untuk sementara, kami sarankan Bapak tetap waspada. Kalau ada kejadian mencurigakan, segera lapor. Purbaya hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu itu tidak akan mudah. Pengalaman bertahun-tahun berurusan dengan isu tambang membuatnya paham, ancaman seperti ini jarang meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri. Mereka yang bermain di balik layar tahu bagaimana menghapus jejak mereka sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari kemudian, media mulai meliput kasus ini. Sebuah portal berita lokal menulis headline besar. Lebih besar dari, aktivis lingkungan diteror, polisi janji bertindak cepat. Namun di balik janji itu, keheningan justru terasa.
Tak ada perkembangan berarti. Hingga akhirnya, satu malam, Purbaya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya sebuah tautan video pendek berdurasi 15 detik. Di dalamnya, tampak gambar rumahnya diambil dari kejauhan, lalu suara berat seorang pria berkata pelan. Lebih besar dari, waktu hampir habis, Pur. Video itu dikirim pukul 2 dini hari. Purbaya tidak membalas. Ia hanya menyimpan tangkapan layar pesan itu dan mengirimkannya kepada Arman. Kita perlu tahu siapa di balik semua ini, tulisnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, mereka berdua menemui seorang jurnalis investigasi bernama Ratih, yang selama ini aktif menulis tentang kejahatan korporasi di sektor tambang. Di sebuah kafe kecil yang sepi, mereka bertukar informasi. Ratih menunjukkan sesuatu dari laptopnya, serangkaian data kontrak dan dokumen yang bocor dari salah satu pejabat di Dinas Energi Daerah. Ada aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang Tirta Bara Energi ke rekening pribadi beberapa pejabat. Salah satunya milik Kepala Dinas Kehutanan, jelas Ratih. Dan lihat ini, tanggal transfernya bertepatan dengan saat surat ancaman pertama dikirim ke rumahmu. Purbaya terdiam. Ia tahu bahwa temuan itu bukan sekadar kebetulan. Artinya mereka tahu aku sudah dekat dengan sesuatu, gumamnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, penyelidikan polisi juga menemukan satu petunjuk baru. Dari analisis digital, pesan email berisi ancaman yang dikirim kepada Purbaya terdeteksi berasal dari server luar negeri, namun IP awalnya dilacak ke sebuah kantor konsultan keamanan di Surabaya yang pernah bekerja sama dengan Tirta Bara Energi. Ketika dikonfirmasi, pihak perusahaan membantah keras. Kami tidak tahu menahu soal ancaman itu. Perusahaan kami berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, ujar juru bicara mereka dalam konferensi pers dengan wajah dingin dan kalimat yang terdengar sangat terlatih. Namun publik tidak mudah percaya. Di media sosial, tagar-tagar cari keadilan untuk Purbaya mulai ramai. Dukungan datang dari mahasiswa, pegiat lingkungan, bahkan beberapa tokoh publik nasional. Tapi seiring meningkatnya sorotan, tekanan balik juga datang. Ada laporan polisi balik terhadap Purbaya dengan tuduhan, menyebarkan fitnah dan menghambat investasi. Sebuah ironi yang sering terjadi di negeri ini, suara yang paling jujur justru dianggap ancaman. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, Ratih menelepon tergesa. Pur, aku rasa mereka sedang memantau kita. Aku baru sadar ada mobil yang mengikuti sejak sore. Suara di ujung telepon terdengar bergetar. Tenang, Ratih. Jangan pulang lewat jalan biasa, kata Purbaya cepat. Pergi ke rumah Arman dulu. Kita bicarakan rencana besok. Di ruang kerjanya yang hanya diterangi cahaya laptop, Purbaya membuka kembali semua berkas. Ia menelusuri peta tambang digital, menandai area yang sudah rusak, lalu menulis catatan di bawahnya. Lebih besar dari, disinilah semuanya dimulai. Di balik tanah ini, ada darah yang belum terlihat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari kemudian, tim media Ratih berhasil memperoleh foto-foto udara dari drone yang mereka terbangkan diam-diam di atas kawasan tambang. Hasilnya mengejutkan, area konservasi yang seharusnya belum boleh disentuh ternyata sudah dibuka luas, dan di dekatnya terlihat truk-truk besar berlogo perusahaan yang sama. Laporan investigasi itu akhirnya diterbitkan dengan judul mencolok. Lebih besar dari, tambang yang menelan gunung, siapa yang mendiamkan? Berita itu menyebar seperti api. Di televisi nasional, nama Purbaya kembali disebut. Namun bersamaan dengan itu, ancaman meningkat. Telepon rumah berdering tanpa suara hampir setiap malam. Sekali waktu, seseorang membunyikan klakson panjang di depan pagar lalu pergi. Dina mulai tidak bisa tidur, Bima mulai demam karena stres, dan Purbaya sendiri mulai merasa lelah. Tapi tidak menyerah. Kalau aku berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia, katanya kepada Arman suatu malam. Mereka mungkin lebih kuat, tapi mereka tidak punya kebenaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Titik balik datang seminggu kemudian. Polisi menerima laporan dari seorang warga yang melihat dua pria membakar sesuatu di pinggir sungai dekat lokasi tambang. Setelah diselidiki, ditemukan sisa amplop yang terbakar, dan dari sebagian tulisan yang masih bisa dibaca, tampak huruf "Pur" di atas kertas. Laboratorium forensik memastikan bahwa serat kertas itu identik dengan surat ancaman pertama. Satu dari dua pria itu kemudian berhasil ditangkap. Ia adalah mantan karyawan keamanan internal Tirta Bara Energi. Dalam interogasi,
ia mengaku hanya melaksanakan perintah. Tapi ketika ditanya siapa pemberi perintah itu, ia bungkam. Ia hanya berkata satu kalimat, "Lebih besar dari, saya tidak ingin berakhir seperti yang lain." Pernyataan itu membuat bulu kuduk meremang. Siapa, yang lain, yang dimaksudnya? Apakah sudah ada korban sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kini kasus Purbaya tak lagi sekadar soal satu aktivis dan satu perusahaan tambang. Ia berubah menjadi simbol benturan antara nurani dan kekuasaan, antara suara kebenaran dan kekuatan uang. Dan di balik semua hiruk-pikuk pemberitaan, ada satu hal yang tetap sama. Seseorang, di balik layar, masih mengawasi. Masih menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Sementara Purbaya tahu, perjuangannya belum berakhir. Ia baru saja memasuki medan yang lebih gelap, medan di mana kebenaran harus berlari di antara bayangan ancaman dan tikungan kepentingan. Hujan sudah berhenti, tapi rasa dingin yang tertinggal di rumah Purbaya tak kunjung reda. 2 hari setelah selebaran ancaman ditempel di pagar, aparat kepolisian akhirnya datang. 2 orang berpakaian sipil memperkenalkan diri sebagai penyidik dari Polres setempat. Mereka membawa map tebal dan nada suara yang datar, profesional, tapi kaku. "Bisa kami lihat surat ancaman yang pertama, Pak?" "Purbaya," tanya salah satunya sambil membuka buku catatan kecil. Purbaya menyerahkan amplop coklat yang kini mulai lusuh di tepinya. Petugas itu mengenakan sarung tangan lateks, memeriksanya di atas meja. Lampu ruang tamu yang remang membuat suasana semakin tegang. Dina berdiri di pojok ruangan, menggenggam tangan anaknya. Ia tidak lagi banyak bicara. Hanya tatapan cemas yang menempel di wajahnya sejak hari-hari itu. "Tidak ada sidik jari yang jelas," kata petugas setelah beberapa menit. "Tapi kami akan kirim ke laboratorium forensik di Surabaya. Untuk sementara, kami sarankan Bapak tetap waspada. Kalau ada kejadian mencurigakan, segera lapor." Purbaya hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu itu tidak akan mudah. Pengalaman bertahun-tahun berurusan dengan isu tambang membuatnya paham, ancaman seperti ini jarang meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri. Mereka yang bermain di balik layar tahu bagaimana menghapus jejak mereka sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari kemudian, media mulai meliput kasus ini. Sebuah portal berita lokal menulis headline besar. "Lebih besar dari, aktivis lingkungan diteror, polisi janji bertindak cepat." Namun di balik janji itu, keheningan justru terasa. Tak ada perkembangan berarti. Hingga akhirnya, satu malam, Purbaya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya sebuah tautan video pendek berdurasi 15 detik. Di dalamnya, tampak gambar rumahnya diambil dari kejauhan, lalu suara berat seorang pria berkata pelan. "Lebih besar dari, waktu hampir habis, Pur." Video itu dikirim pukul 2 dini hari. Purbaya tidak membalas. Ia hanya menyimpan tangkapan layar pesan itu dan mengirimkannya kepada Arman. "Kita perlu tahu siapa di balik semua ini," tulisnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, mereka berdua menemui seorang jurnalis investigasi bernama Ratih, yang selama ini aktif menulis tentang kejahatan korporasi di sektor tambang. Di sebuah kafe kecil yang sepi, mereka bertukar informasi. Ratih menunjukkan sesuatu dari laptopnya, serangkaian data kontrak dan dokumen yang bocor dari salah satu pejabat di Dinas Energi Daerah. Ada aliran dana mencurigakan dari perusahaan tambang Tirta Bara Energi ke rekening pribadi beberapa pejabat. Salah satunya milik Kepala Dinas Kehutanan, jelas Ratih. Dan lihat ini, tanggal transfernya bertepatan dengan saat surat ancaman pertama dikirim ke rumahmu. Purbaya terdiam. Ia tahu bahwa temuan itu bukan sekadar kebetulan. "Artinya mereka tahu aku sudah dekat dengan sesuatu," gumamnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, penyelidikan polisi juga menemukan satu petunjuk baru. Dari analisis digital, pesan email berisi ancaman yang dikirim kepada Purbaya terdeteksi berasal dari server luar negeri, namun IP awalnya dilacak ke sebuah kantor konsultan keamanan di Surabaya yang pernah bekerja sama dengan Tirta Bara Energi. Ketika dikonfirmasi, pihak perusahaan membantah keras. "Kami tidak tahu menahu soal ancaman itu. Perusahaan kami berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan," ujar juru bicara mereka dalam konferensi pers dengan wajah dingin dan kalimat yang terdengar sangat terlatih. Namun publik tidak mudah percaya. Di media sosial, tagar-tagar cari keadilan untuk Purbaya mulai ramai. Dukungan datang dari mahasiswa, pegiat lingkungan,
bahkan beberapa tokoh publik nasional. Tapi seiring meningkatnya sorotan, tekanan balik juga datang. Ada laporan polisi balik terhadap Purbaya dengan tuduhan, menyebarkan fitnah dan menghambat investasi. Sebuah ironi yang sering terjadi di negeri ini, suara yang paling jujur justru dianggap ancaman. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, Ratih menelepon tergesa. Pur, aku rasa mereka sedang memantau kita. Aku baru sadar ada mobil yang mengikuti sejak sore. Suara di ujung telepon terdengar bergetar. Tenang, Ratih. Jangan pulang lewat jalan biasa, kata Purbaya cepat. Pergi ke rumah Arman dulu. Kita bicarakan rencana besok. Di ruang kerjanya yang hanya diterangi cahaya laptop, Purbaya membuka kembali semua berkas. Ia menelusuri peta tambang digital, menandai area yang sudah rusak, lalu menulis catatan di bawahnya. Lebih besar dari, disinilah semuanya dimulai. Di balik tanah ini, ada darah yang belum terlihat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa hari kemudian, tim media Ratih berhasil memperoleh foto-foto udara dari drone yang mereka terbangkan diam-diam di atas kawasan tambang. Hasilnya mengejutkan, area konservasi yang seharusnya belum boleh disentuh ternyata sudah dibuka luas, dan di dekatnya terlihat truk-truk besar berlogo perusahaan yang sama. Laporan investigasi itu akhirnya diterbitkan dengan judul mencolok. Lebih besar dari, tambang yang menelan gunung, siapa yang mendiamkan? Berita itu menyebar seperti api. Di televisi nasional, nama Purbaya kembali disebut. Namun bersamaan dengan itu, ancaman meningkat. Telepon rumah berdering tanpa suara hampir setiap malam. Sekali waktu, seseorang membunyikan klakson panjang di depan pagar lalu pergi. Dina mulai tidak bisa tidur, Bima mulai demam karena stres, dan Purbaya sendiri mulai merasa lelah. Tapi tidak menyerah. Kalau aku berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia, katanya kepada Arman suatu malam. Mereka mungkin lebih kuat, tapi mereka tidak punya kebenaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Titik balik datang seminggu kemudian. Polisi menerima laporan dari seorang warga yang melihat dua pria membakar sesuatu di pinggir sungai dekat lokasi tambang. Setelah diselidiki, ditemukan sisa amplop yang terbakar, dan dari sebagian tulisan yang masih bisa dibaca, tampak huruf "Pur" di atas kertas. Laboratorium forensik memastikan bahwa serat kertas itu identik dengan surat ancaman pertama. Satu dari dua pria itu kemudian berhasil ditangkap. Ia adalah mantan karyawan keamanan internal Tirta Bara Energi. Dalam interogasi, ia mengaku hanya melaksanakan perintah. Tapi ketika ditanya siapa pemberi perintah itu, ia bungkam. Ia hanya berkata satu kalimat, "Lebih besar dari, saya tidak ingin berakhir seperti yang lain." Pernyataan itu membuat bulu kuduk meremang. Siapa, yang lain, yang dimaksudnya? Apakah sudah ada korban sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kini kasus Purbaya tak lagi sekadar soal satu aktivis dan satu perusahaan tambang. Ia berubah menjadi simbol benturan antara nurani dan kekuasaan, antara suara kebenaran dan kekuatan uang. Dan di balik semua hiruk-pikuk pemberitaan, ada satu hal yang tetap sama. Seseorang, di balik layar, masih mengawasi. Masih menunggu saat yang tepat untuk menyerang kembali. Sementara Purbaya tahu, perjuangannya belum berakhir. Ia baru saja memasuki medan yang lebih gelap, medan di mana kebenaran harus berlari di antara bayangan ancaman dan tikungan kepentingan. Hujan turun deras malam itu, membasahi seluruh kota. Di udara, aroma tanah basah bercampur dengan rasa tegang yang belum sempat reda. Sudah 3 hari sejak kejadian mengerikan di depan rumah Purbaya, 3 hari sejak kepala ayam berdarah diletakkan di depan pagar sebagai peringatan terakhir. Tapi dunia tidak diam. Berita tentang teror terhadap Purbaya telah menembus batas daerah. Dari layar televisi nasional hingga lini masa media sosial, namanya menjadi simbol keteguhan seorang warga melawan keserakahan. Namun di balik sorotan itu, ancaman masih bergentayangan seperti bayangan yang enggan pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Polisi akhirnya menempatkan penjagaan di sekitar rumah Purbaya. 2 petugas berseragam duduk bergantian di pos kecil depan gerbang. Walau begitu, ketenangan masih sulit didapat. Dina mulai mengalami gangguan tidur, Bima sering menjerit di malam hari karena mimpi buruk. Purbaya sendiri semakin jarang bicara. Ia banyak menghabiskan waktu menatap jendela, memikirkan sahabatnya, Ratih, yang masih belum ditemukan sejak 3 hari lalu. Sampai suatu
Pagi, pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Isi pesannya hanya 2 kalimat pendek. Lebih besar dari, Ratih selamat. Tapi diamlah, atau berikutnya kau yang hilang. Ia menunjukkan pesan itu kepada Arman, yang datang menemuinya pagi itu. Ini berarti Ratih masih hidup, kata Arman, mencoba memberi harapan. Ya, jawab Purbaya pelan, tapi juga berarti mereka masih mengawasi setiap langkah kita. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sore itu, udara terasa berat. Langit mendung seolah menahan sesuatu. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah, dari dalamnya keluar 2 orang berpakaian rapi. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai penyidik dari kepolisian daerah yang kini mengambil alih kasus Purbaya. Mereka membawa kabar penting. Seseorang yang ditangkap sebelumnya, mantan karyawan keamanan perusahaan tambang, akhirnya buka mulut. Dengan wajah pucat dan suara gemetar, ia mengaku diperintah langsung oleh Surya Mandala, mantan perwira keamanan yang kini menjadi konsultan lapangan perusahaan. Lebih jauh lagi, ia menyebutkan bahwa Surya bukanlah otak utama, melainkan perantara dari orang dalam perusahaan yang mengatur semua operasi kotor untuk membungkam para aktivis dan jurnalis. Penyidik menyerahkan salinan berita acara pemeriksaan kepada Purbaya. Kami masih memburu Surya, katanya, tapi Bapak harus berhati-hati. Orang ini berbahaya, ia dikenal licin, dan mungkin masih berada di sekitar kota ini. Purbaya mengangguk. Di dalam hatinya, campur aduk antara lega dan was-was. Kebenaran akhirnya mulai menampakkan wajahnya, tapi bersamaan dengan itu, bahaya juga semakin nyata. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malamnya, ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarganya di meja. Di luar, hujan kembali turun deras. Di sela-sela suara hujan, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan masuk, nomor tak dikenal lagi. Ia ragu, tapi akhirnya menjawab. Suara berat di ujung sana berkata pelan, nyaris berbisik. Lebih besar dari, kau tak akan menang, Purbaya. Dunia ini tidak dibuat untuk orang jujur seperti kau. Lalu sambungan terputus. Ia menatap layar ponselnya lama. Tak ada rasa panik, tak ada ketakutan yang sama seperti dulu. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan keyakinan yang makin mengeras. Mungkin benar, gumamnya, dunia ini tidak dibuat untuk orang jujur. Tapi kalau tidak ada yang berani jujur, dunia ini akan hancur. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, kabar besar datang. Polisi berhasil menangkap Surya Mandala di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Saat ditangkap, ia tidak melawan, hanya tertawa kecil. Di dalam tasnya, ditemukan sejumlah dokumen penting, termasuk daftar nama beberapa aktivis dan jurnalis yang menjadi target pengawasan. Nama Purbaya berada di urutan pertama, dan Ratih di bawahnya. Dalam pemeriksaan, Surya akhirnya mengaku. Ia mengungkap bahwa operasi teror itu memang dijalankan atas perintah, atasan langsung, di perusahaan tambang, dengan tujuan menciptakan ketakutan dan menekan oposisi publik. Namun, sebelum sempat memberikan nama lebih jauh, ia ditemukan tewas di ruang tahanan pada malam yang sama, dinyatakan bunuh diri. Kematian Surya menimbulkan kehebohan besar. Banyak yang menduga ada tangan kuat yang sengaja menutup mulutnya selamanya. Tapi bagi Purbaya, meski kebenaran belum sepenuhnya terungkap, pengakuan itu sudah cukup untuk menyalakan sesuatu yang lebih besar dari rasa takut, gelombang kesadaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Laporan-laporan tentang kasus Purbaya kini menjadi berita utama di berbagai media nasional. Organisasi hak asasi manusia internasional mulai menyorot Indonesia karena ancaman terhadap pejuang lingkungan. Pemerintah akhirnya memerintahkan penghentian sementara seluruh aktivitas tambang di wilayah konflik hingga proses investigasi selesai. Di tengah hiruk-pikuk itu, Purbaya menolak tampil di televisi. Ia hanya mengeluarkan satu pernyataan tertulis. Lebih besar dari, perjuangan ini bukan tentang saya, ini tentang kita semua, tentang bumi yang memberi hidup, dan tentang keberanian untuk tidak diam saat kebenaran diinjak. Kalimat itu menyebar kemana-mana. Dicetak di spanduk, dijadikan kutipan di sekolah, bahkan dilukis di dinding kampus oleh para mahasiswa yang menggelar aksi solidaritas. Nama Purbaya kini bukan hanya simbol perlawanan, tapi juga pengingat bahwa suara satu orang bisa mengguncang keheningan satu bangsa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa bulan kemudian, situasi mulai tenang. Hutan yang dulu hampir rusak kini perlahan dipulihkan. Pemerintah mengirim tim rehabilitasi lingkungan,
dan sebagian pekerja tambang dialihkan ke proyek konservasi. Purbaya kembali mengajar di sekolah-sekolah, memberi penyuluhan kepada anak-anak tentang pentingnya menjaga alam. Di sebuah kelas kecil di desa, ia menulis di papan tulis. Bumi tidak butuh pahlawan, ia hanya butuh manusia yang peduli. Bima, anaknya, duduk di barisan depan sambil tersenyum bangga melihat ayahnya berbicara. Dina, di pintu kelas, menatap dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa aman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun setiap kali malam tiba dan angin bertiup dari arah gunung, Purbaya masih sering teringat semua yang telah terjadi, suara telepon tanpa jawaban, bayangan mobil hitam di depan rumah, dan ancaman yang hampir merenggut nyawanya. Ia tahu, ancaman terhadap kebenaran tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kini, ia tidak lagi sendirian. Ratusan, bahkan ribuan orang telah menyuarakan hal yang sama. Dan di setiap suara kecil yang bangkit, ada gema perjuangan Purbaya yang terus hidup. Karena kebenaran, meski sempat dibungkam, selalu menemukan jalannya sendiri untuk berbicara. Dan dalam setiap langkahnya di tanah yang mulai hijau kembali, Purbaya tahu, ia mungkin pernah hidup dalam bayang, tapi dari sanalah cahaya harapan justru lahir.